Ya, hari ini saya sedang berada di Kantor Ketahanan Pangan Provinsi Banten dan hari ini ada program gerakan diversifikasi dan ekspos ya kalau saya amati ini UMKM Pangan Lokal 2020 Provinsi Banten. Dan tepat di depan saya ada salah satu UMKM di Pandeglang. Ya, dia menciptakan atau meramu sebuah makanan pangan yang bahan dasarnya bukan dari beras. Nah, nanti kita tanya ya berikutnya. Ibu putar dengan ibu siapa? Dengan Ibu Ida Farida. Ibu Ida Farida. Ibu boleh diceritakan ini menu apa aja yang Ibu hidangkan untuk hari ini? Saya bawa jasibu. Jasibu, jagung, singkong, ubi ungu, dan ini sopnya sop dari singkong. Ada kacang merah, ayam, jagung manis juga. Ada pakai daun katuk. Oke, Ibu boleh nanti saya icip ya, Bu. Saya cobain dulu rasain bagaimana rasanya. Coba sebentar. Gimana rasanya? Gurih. Kriuknya kerasa banget, rasanya ubinya kerasa banget. Ya, mudah-mudahan nanti usahanya bisa lancar, permodalan juga ada ya dari sumber-sumber yang lain. Nah, kita berlanjut ke ada pangan lokal asli Kabupaten Serang. Dia sudah, saya informasikan sudah menjalankan 5 tahun usahanya. Kita tanya langsung ya. Ibu dengan ibu siapa? Ibu Dila. Ibu Dila. Ibu bisa cerita ini usaha apa aja nih? Usaha makanan ringan ya, keripik singkong sama peyek. Ya, apalagi. Jadi keripik ini ada yang murni tanpa ada. Iya, ini original. Ini bumbu yang pakai cabai asli ya. Bumbu balado. Ini bisa diceritakan, boleh Ibu. Ibu dengan ibu siapa? Nama usahanya apa ini? Saya Mama Okto dari Kabupaten Lebak, Rangkas Bitung. Nama usahanya Aneka Usaha Mama Okto. Oke, ini apa aja sih usahanya? Saya lihat bentuknya sama ini. Apa yang membedakan? Ini apa? Ini apa? Coba. Jadi produk saya itu dari sayur paria, dibikin berbagai rasa, varian rasa. Ada rasa original, ayam bawang, pedas, BBQ, kencur, dan daun jeruk. Selain ini ada juga sayur paria yang dibikin coklat seperti Silver Queen. Oke, sejauh saran Ibu sudah sejauh mana sih ini? Penting juga ini, seperti apa kira-kira? Kalau di Rangkas sih saya ke toko-toko udah hampir semua masuk, ke restoran sudah masuk, sering ikut di bajar seperti pameran. Selain itu juga kalau seperti ke Pacitan, Medan, ke Papua juga udah nyampe, tapi dia pesen lewat FB, IG gitu Pak. Mantap ya, sampai keluar daerah. Ya, kita sedang berada di salah satu tenan usaha kuliner khusus kayak makanan kering ya di sini. Saya lihat ada emping, ya, terus ada apa? Oh, kulit melinjo, betul. Ini kulit melinjo geprek ya, kalau ini. Oh gitu. Ibu dengan ibu siapa punten? Dengan Ibu Ros. Ibu Ros. Dari mana ini Ibu Ros? Warung Gunung. Warung Gunung. Ibu bisa cerita ini berapa item yang Ibu pasarkan di sini atau Ibu pamerkan di sini? Ibu yang pamerkan di sini ada 4 item. Yang salah satunya keceprek. Bisa tunjukin. Ini pedas manis. Ini keceprek pedas manis. Dan ini ini rasanya gurih. Yang ini gurih. Terus ini kulit melinjo. Nah, kulit melinjo ini bisa menjadi penangkal asam urat juga, Pak. Oke, selanjutnya kita mendatangi salah satu tenan. Nama Ibu siapa? Dari mana asalnya? Saya Robiani, biasa dipanggil Yen. Dari Kota Serang. Ada berapa item dan ini apa aja Ibu jelaskan secara detail boleh? Ada brownies crispy, itu dari tepung mokaf semua 100%. Ada kue sus, ada onde ubi ungu. Kemudian rainbow cake, ini juga dari tepung mokaf. Ada nastar keju dari tepung mokaf. Ada pia durian, ada pia kacang hijau. Kemudian ini nastar jumbo. Oke Bu, ini boleh cerita Bu, kalau ini cake ini berapa satu itemnya harganya? Kalau untuk browniesnya 30.000 satu loyangnya.
Oke gitu, berarti ini semua berinovasi dari bahan-bahan baku. Ini apa pesan buat pengusaha di luar sana seperti Ibu? Mereka harus berinovasi atau lebih seperti apa kira-kira? Iya, mereka harus berani mencoba ya, harus berani inovasi untuk mencoba memakai pangan lokal. Jadi kita mesti mulai dari kita sendiri untuk kita membantu pemerintah ya untuk ini lebih memperkenalkan pangan lokal bisa dipakai kita sendiri, jadi kita bisa mengurangi impor. Ya, ini ada salah satu lagi produk yang digelar di acara ketahanan pangan. Salah satunya adalah ini yang di depan saya. Ini dengan Ibu siapa, punten? Ibu Anita dari Yamisne Krisikres. Jualannya di wilayah Serang dan mana aja, Bu? Kita jualan di wilayah Serang, Cilegon, Pandeglang, juga di Bojonegara. Kebetulan produk saya ada di koperasi TNI, di rumah sakit TNI juga ada di perusahaan-perusahaan besar. Jadi kita sistemnya masuk ke koperasi. Jadi sekali drop kita pangsa pasarnya lebih banyak. Pak Dodi bisa diceritakan Pak, apa aja ini seberapa baku yang Bapak pamerkan sekarang? Yang ada di sini ada kalau spesial talas bedengnya, ada tepungnya, jagung, pisang, mokap, ubi ungu, dan ini yang kulit tangkil. Sebetulnya ada 13 item aneka tepung, tapi yang tersedia dikemas baru ini saja. Nah, berbicara tepung, justru berbicara adalah hilir pengolahan. Berarti hulunya ini. Kalau tidak ada ini, berarti keberlangsungan hilir itu tidak akan berjalan. Maka saya mereposisi. Pemberdayaan masyarakat itu juga harus reposisi. Posisinya mau di mana gitu. Jangan semua jadi ngolah, itu jangan. Jadi semua bahan baku ini sebenarnya dari Banten ya. Banten itu kaya menurut saya. Sangat begitu. Jadi kalau nyari bahan baku sebenarnya nggak usah jauh-jauh Banten ini. Bahkan bisa supply ke Bisa. Saya Jabodetabek ini 4 sampai 10 ton itu per bulan. Untuk talas saja. Belum yang lain. Karena kalau spesifik talas ini itu hanya ada di Banten. Tapi kalau mokap yang lain itu ungu semua ada. Selain pameran produk UMKM yang diikuti oleh para pelaku UMKM pangan lokal dari berbagai wilayah di Banten, acara sosialisasi dan gerakan diversifikasi pangan lokal 2020 tingkat Provinsi Banten juga diisi dengan demo masak yang ditampilkan oleh salah seorang peserta yang mendemonstrasikan cara membuat risoles dengan menggunakan tepung mokaf. Tepung mokaf sendiri merupakan tepung yang berbahan dasar singkong atau ketela kayu yang telah diproses melalui beberapa tahapan. Ini saya pakainya tepung mokaf ya. Di sini saya pakai mokaf sama ganyong. Tepungnya, pangan lokal juga. Nih. Ini saya pakai tepung mokaf. Ya, dari singkong. Ya. Ini dari singkong. Ya. Minyak goreng. Aduk. Ya. Nah, setelah minyak goreng masuk, ada tepung ubi ungu sama tape singkong. Jadi pewarnanya original, hanya dari sini. Ntar hasilnya jadi nggak ungu, malah semu-semu hijau gitu guys hasilnya. Disampaikan Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten Aan Muawanah melalui program nasional di bawah Kementerian Ketahanan Pangan tersebut, pemerintah tengah berupaya untuk menggeser tingkat konsumsi beras dan terigu yang masih cukup tinggi di masyarakat. Ditambahkan Aan, secara nasional kegiatan sosialisasi dan gerakan diversifikasi pangan lokal diikuti oleh 34 provinsi dengan tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Dijelaskan Aan, pada dasarnya gerakan diversifikasi pangan lokal telah sejak lama dicanangkan, hanya saja bertepatan dengan merebaknya pandemi COVID-19. Eksistensi dari pangan lokal coba kembali diangkat sebagai langkah antisipasi terkait kerawanan pangan yang mungkin saja terjadi mengingat penyebaran pandemi COVID-19 yang masih belum dapat diprediksi. Tidak hanya sosialisasi yang gencar dilakukan di tengah masyarakat, AA menyampaikan pihaknya tengah mendorong pengembangan pangan lokal dengan memaksimalkan peran para pelaku UMKM yang diharapkan mampu bersaing dalam segala kondisi. Jadi kegiatan hari ini adalah kegiatan gerakan diversifikasi pangan dan mengangkat UMKM yang ada di Provinsi Banten khususnya ya. Jadi bagaimana UMKM itu memanfaatkan pangan lokal yang ada di sekitarnya.
itu menjadi produk pangan sebagai pengganti. Kita berupaya untuk menggeser posisi beras dan posisi terigu tadinya gitu. Intinya seperti itu gitu. Jadi ketergantungan kita terhadap beras dan terhadap terigu cobalah digeser dengan pemanfaatan pangan lokal ini. Jadi secara nasional ini diikuti oleh seluruh provinsi ya. 34 provinsi semua ikut, tetapi hanya beberapa provinsi saja yang memang gubernurnya yang hadir. Karena pemberitahuan kepada kami juga cukup mepet. Pada waktu itu kita dapat beritanya tanggal 13 sore, tanggal 14 saya menghadap Pak Gubernur ya. Terus keburu libur ya, terus 17-an segala macam, dan memang gubernur tidak menginginkan kalau kegiatan ini dilakukan secara massal, artinya mengumpulkan sekian banyak orang. Memang diharapkan sebanyak-banyaknya orang berkumpul sekitar 300-an lah, tapi Pak Gubernur tidak menginginkan itu, jadi kita gunakan tetap dan menerapkan protokol COVID sehingga yang diundang itu hanya sekitar 50 saja peserta maupun UMKM dengan ruangan seperti ini, dan cukup efektif saya kira, tidak sampai berdesakan dan tidak berkumpul pada satu tempat. Pada bagian lain, guna memaksimalkan program diversifikasi pangan lokal yang dicanangkan secara nasional, Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten akan melakukan langkah-langkah strategis, diantaranya dengan pembinaan dari hulu ke hilir sehingga produk UMKM pangan di Banten mampu bersaing di kancah nasional.